think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after اجتماعات مردم رو به مویای مردم در همین چند روز. Hello Technolovers, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang bisa dibilang mengguncang dunia. Serangan militer besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan ini tidak hanya mengejutkan publik internasional, tapi juga langsung memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di kawasan Timur Tengah. Bayangkan, di saat dunia sedang mencoba meredakan ketegangan lewat jalur diplomatik, justru sebuah langkah ekstrim dilakukan. Minggu pagi waktu Indonesia atau Sabtu malam waktu Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negaranya telah resmi menyerang 3 fasilitas nuklir utama milik Iran, Fordo, Natanz, dan Esfahan. Tak tanggung-tanggung, serangan ini dilakukan dengan pesawat pengebom B-2 rudal Tomahawk, bahkan bom penembus bunker yang beratnya lebih dari 13 ton. Trump menyebut ini sebagai momen bersejarah bagi Amerika, Israel, dan dunia. Tapi di balik pernyataan tersebut, ada kecaman global yang tak bisa diabaikan. Iran tentu saja tidak tinggal diam. Mereka menyebut intervensi ini sebagai awal dari kemungkinan perang besar yang bisa meluas ke berbagai wilayah, termasuk ke Laut Merah. Tempat kelompok Houthi juga mengancam akan ikut menyerang kapal perang Amerika Serikat. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat, padahal sebelumnya masih ada harapan lewat jalur diplomasi? Dan apakah dunia sedang melangkah ke arah konflik terbuka yang lebih besar? Tetap di sini, karena kita akan kupas tuntas semua kronologi, latar belakang, dan potensi dampak dari serangan ini. Mari kita bongkar. Amerika Serikat resmi melancarkan serangan militer ke Iran pada Minggu pagi 22 Juni 2025, waktu Indonesia Barat. Serangan ini menandai bergabungnya Amerika Serikat dengan Israel dalam sebuah operasi militer yang diklaim bertujuan untuk melumpuhkan fasilitas nuklir utama milik Iran. Pengumuman resmi datang langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat pernyataan publik yang disampaikan pada Sabtu malam waktu Washington atau Minggu pagi waktu Indonesia. Trump mengkonfirmasi keterlibatan penuh Amerika dalam serangan tersebut. Kami telah berhasil melancarkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir strategis milik Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan Esfahan, ujar Trump dalam unggahan terbarunya di media sosial, yang menambahkan bahwa seluruh pesawat tempur Amerika yang terlibat dalam misi itu kini sudah keluar dari wilayah udara Iran. Kami telah menjatuhkan bom dalam jumlah besar, khususnya di lokasi nuklir utama yang berada di Fordo, tegasnya. Sementara itu, dari pihak Iran, kantor berita resmi IRNA mengabarkan bahwa Akbar Salehi, wakil gubernur provinsi Isfahan yang membidangi urusan keamanan, membenarkan bahwa memang terjadi serangan di sekitar kawasan fasilitas nuklir. Namun ia tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dampak ataupun skala serangan tersebut. Di sisi lain, beberapa pejabat Iran juga mengkonfirmasi bahwa target utama dalam serangan ini adalah fasilitas nuklir bawah tanah yang terletak di Fordo. Presiden Donald Trump menyebut serangan terhadap Iran ini sebagai sebuah momen bersejarah, bukan hanya untuk Amerika Serikat dan Israel, tapi juga katanya untuk dunia secara keseluruhan. Dalam pernyataan terpisah yang ia unggah setelah pengumuman resmi sebelumnya, Trump menulis, Iran sekarang pasti akan setuju untuk mengakhiri perang ini. Terima kasih. Sinyal akan terjadinya serangan ini sebenarnya sudah terlihat sejak Sabtu pagi. Saat itu, sejumlah pesawat pengebom siluman B-2 milik Amerika yang mampu membawa bom penembus bunker terpantau lepas landas dari wilayah AS dan melintasi Samudra Pasifik. Keberadaan pesawat ini langsung memunculkan spekulasi tentang kemungkinan serangan udara ke Iran. Dan benar saja, pada dini hari Minggu 22 Juni 2025, waktu setempat yang bertepatan pula dengan pukul 3 waktu Iran, serangan besar-besaran diluncurkan. Menariknya, serangan Amerika ini dilaksanakan secara bersamaan dengan serangan Israel ke wilayah Iran, memperkuat sinyal bahwa keduanya memang melakukan koordinasi dalam operasi militer ini. Amerika tidak main-main, mereka mengerahkan kekuatan gabungan dari udara dan laut, pesawat-pesawat pengebom dan kapal selam menjadi ujung tombak serangan. Sedikitnya 30 rudal jelajah Tomahawk ditembakkan dari kapal selam dan kapal perang, ditambah 14 bom GBU-57 yang dikenal sebagai salah satu bom bunker buster paling kuat dijauhkan dari udara. 6 unit pesawat pengebom B-2 dikerahkan langsung dari pangkalan militer Amerika Serikat di Missouri.
Yang luar biasa, pesawat-pesawat ini terbang selama 37 jam non-stop tanpa mendarat sama sekali. Mereka dibantu oleh pesawat tanker udara yang menyuplai bahan bakar selama penerbangan, sehingga memungkinkan misi ini dilakukan dalam 1 kali jalan tanpa henti. Fakta ini dilaporkan secara resmi oleh Kompas.id pada Minggu 22 Juni 2025. Meski serangan telah dilakukan, pihak Gedung Putih maupun Pentagon hingga kini masih belum menjelaskan secara rinci apakah pesawat pengebom B-2 dan bom penembus bunker berbobot 13,6 ton benar-benar digunakan dalam operasi militer AS terhadap Iran. Belum ada pernyataan yang secara eksplisit mengkonfirmasi keterlibatan langsung alat tempur tersebut dalam serangan yang terjadi Minggu dini hari. Padahal hanya beberapa hari sebelum serangan berlangsung, tepatnya pada Kamis 19 Juni 2025, Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Trump masih akan menunggu. Sekitar 2 pekan lagi sebelum membuat keputusan apakah Amerika akan secara resmi bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran atau tetap berada di jalur diplomasi. Alasannya waktu itu cukup jelas, Trump ingin memberi ruang bagi upaya penyelesaian konflik lewat cara-cara damai. Sejalan dengan itu, pemerintah Iran juga mulai menunjukkan sinyal keterbukaan. Mereka kembali duduk di meja perundingan bersama negara-negara Eropa di Jenewa, Swiss, guna membahas masa depan program nuklir mereka. Saat ini Presiden Trump sempat memberikan tanggapan positif terhadap perkembangan tersebut. Dalam wawancara dengan sejumlah wartawan pada Jumat, Trump mengatakan bahwa dirinya tidak berniat mengirimkan pasukan darat Amerika untuk menyerbu Iran secara langsung. Itu adalah pilihan terakhir dan hal yang paling tidak saya inginkan, ujarnya menegaskan. Namun peringatan keras justru datang dari Teheran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada Rabu, 18 Juni memperingatkan bahwa keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan militer Israel terhadap Iran akan membawa dampak yang sangat serius. Ia menyebutnya sebagai sebuah aksi yang dapat menimbulkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki, baik bagi Amerika maupun Israel. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, yang menegaskan bahwa jika Amerika ikut campur tangan secara langsung, hal itu hanya akan memperluas skala konflik dan memicu pecahnya perang besar di kawasan Timur Tengah. Menyikapi perkembangan yang semakin panas ini, militer Israel pun angkat bicara. Pada Sabtu 21 Juni, mereka menyatakan bahwa seluruh unit militer Israel telah dipersiapkan untuk kemungkinan menghadapi perang yang berlangsung dalam jangka panjang. Ancaman perang skala luas tak hanya datang dari Iran, kelompok Houthi di Yaman yang sebelumnya sempat memberhentikan serangan sejak bulan Mei akibat adanya kesepakatan damai sementara dengan pihak Amerika, kini mengeluarkan ancaman baru. Mereka menyatakan siap menyerang kapal-kapal perang milik AS yang berlayar di Laut Merah jika terbukti pemerintah Trump secara resmi bergabung dalam serangan Israel terhadap Iran.